Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Zima, NIM 11881320766, jurusan Manajemen Pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya akan menjelaskan terkait plan bisnis atau rencana bisnis. Berikut penjelasannya. Pada saat ini, keadaan dunia menuntut kita untuk lebih kreatif maupun inovatif dalam melakukan sesuatu. Terlebih lagi, saat ini kita masih dalam keadaan COVID-19, yang mana segala kegiatan ataupun aktivitas kita dilaksanakan secara online. Jadi kita harus tetap kreatif maupun inovatif. Nah, karena segala kegiatan dan aktivitas kita dilaksanakan secara online, maka ini menyebabkan kebutuhan akan internet menjadi lebih meningkat. Oleh karena itu, dengan tingginya angka kebutuhan internet, transaksi online, akses elektrik lainnya, saya mengambil kesempatan ini untuk membuka usaha di bidang pulsa, pakai internet, token, dan lain-lain. Karena saya melihat peluang bisnis dalam bidang ini akan baik ke depannya. Jadi, untuk memperkuat fondasi usaha, saya perlu menyusun rencana bisnis atau plan bisnis. Nah, yang pertama yaitu identifikasi usaha. Untuk identifikasi usaha, yang pertama yaitu ada token listrik PLN, baik yang pasca bayar maupun prabayar. Yang selanjutnya ada pulsa all operator, baik dari Telkomsel, Tri, Smartfren, Axis, Excel, dan lain-lain. Kemudian ada paket data internet, ada paket nelpon, paket SMS, pembayaran PDAM, pembayaran Kvision, top up OVO, Gojek ataupun Grab, serta dapat top up game PUBG ataupun Free Fire. Nah, usaha-usaha ini dapat dijalankan menggunakan aplikasi. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Popeye. Selain aplikasi Popeye, kita juga dapat melakukan transaksinya melalui aplikasi Link Aja ataupun aplikasi. Nah, setelah mengidentifikasi usaha, langkah selanjutnya yaitu menentukan tujuan usaha. Tujuan usaha saya yang pertama yaitu tentunya untuk memperoleh keuntungan. Nah, yang kedua yaitu untuk mempermudah masyarakat maupun teman-teman dalam melakukan transaksi tanpa harus jauh-jauh datang ke rumah, ke konter, ke Alfamart atau Indomaret. Selain mengidentifikasi usaha dan menentukan tujuan usaha, hal lain yang penting kita lakukan yaitu menentukan logo atau lambang usaha. Logo atau lambang usaha saya yaitu saya beri nama Oriza Cell, yang mana Oriza berarti padi dan Cell yaitu seluler. Dengan adanya nama dan logo ini, saya berharap usaha ini dapat tetap terus ada, berkembang, dan memberikan keberkahan bagi semua. Nah, yang selanjutnya yaitu profil usaha. Nah, dalam profil usaha ini kita juga harus menentukan nama usaha, nama pemilik, bentuk usaha, jenis usaha, waktu operasional usaha, dan lokasi usaha. Jadi pada dasarnya, untuk mendirikan suatu usaha ini memerlukan komitmen, tanggung jawab, tidak mudah menyerah, memiliki misi untuk maju dan berkembang, serta tidak perlu menyiapkan modal yang terlalu besar, yang mana cukup dengan modal Rp100.000 dan aplikasi untuk transaksi jual beli seperti yang saya gunakan yaitu Popeye atau aplikasi lainnya seperti Link Aja, kita sudah dapat memulai usaha jenis ini. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum memulai usaha yaitu yang pertama, memiliki dealer pulsa atau distributor pulsa, yang mana di sini saya sudah mendapatkannya dari aplikasi itu sendiri yaitu aplikasi Popeye. Nah, yang kedua, kita harus memiliki modal untuk pengisian saldo minimal Rp100.000. Nah, yang selanjutnya kita harus melakukan promosi usaha melalui media sosial kepada masyarakat ataupun orang terdekat. Nah, yang selanjutnya kita harus menentukan target pasar, sasaran konsumen, serta memberikan promosi dan strategi pemasaran yang baik. Selain itu, hal penting yang harus kita rumuskan selanjutnya yaitu visi dan misi usaha. Visi misi usaha saya yang pertama, visi menjadikan Oriza Cell usaha yang unggul, berkualitas, dan terpercaya. Dan untuk misinya yaitu melakukan transaksi 3 kali minimal dalam sehari. Dan yang selanjutnya memberikan promo bagi pembeli yang sudah melakukan 5 kali transaksi secara berturut-turut. Dan yang ketiga, selalu memastikan ketersediaan produk. Yang keempat, memberikan bukti-bukti transaksi, melakukan pengembangan unit usaha, selalu menyediakan saldo untuk transaksi agar lebih cepat, dan selalu menyediakan perangkat seperti handphone, paket internet, dan listrik untuk operasional usaha. Baik, selain merumuskan visi dan misi usaha, hal lain yang perlu kita perhatikan yaitu terkait analisis SWOT. Nah, kita juga perlu melakukan analisis SWOT untuk usaha kita. Nah, analisis SWOT
Yang pertama yang saya lakukan yaitu analisis strength atau kekuatan. Untuk strength atau kekuatan usaha saya, yang pertama yaitu produk usaha yang saya tawarkan tersedia dalam berbagai kebutuhan. Kemudian transaksi dapat dilakukan secara cepat. Yang kemudian harga dan biaya transaksi sesuai atau tidak mahal. Yang keempat, di sekitar sini belum ada yang menjual atau melakukan usaha yang sama. Yang keempat, lokasi yang strategis. Dan yang kelima, biaya top up yang kecil. Jika saya melakukan top up 500.000 atau 100.000, maka biaya top upnya hanya berapa rupiah saja. Nah, yang selanjutnya yang perlu kita analisis yaitu kelemahan. Kelemahan dari usaha ini yaitu terkait kendala jaringan ataupun kendala dari aplikasi itu sendiri yang membutuhkan untuk update atau upgrade aplikasi, sehingga pada saat customer ingin melakukan pembelian dan terjadi reparasi maka tidak bisa melakukan transaksi. Yang kendala yang lainnya yaitu kendala karena menggunakan aplikasi ini maka keuntungannya cenderung kecil. Nah, analisis yang selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Nah, peluang yang dapat saya lihat di sini yaitu list calon customer atau target pasar berada di lingkungan saya cukup luas. Dan yang kedua yaitu usaha ini menjanjikan karena mayoritas manusia saat ini membutuhkan pulsa, paket internet, listrik, dan produk lainnya. Analisis yang selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Ancaman yang bisa saja saya temui yaitu terkait jaringan komunikasi yang kecil, yang mana hal ini akan menyebabkan customer saya cenderung itu saja. Yang selanjutnya yaitu customer yang tidak sering melakukan pembelian terhadap usaha yang saya tawarkan. Jadi, jika hal ini terjadi, maka target penjualan saya 3-5 penjualan sehari tidak dapat tercapai. Jadi ini merupakan ancaman yang dapat saya temui. Baik, yang selanjutnya yaitu pemasaran usaha. Dalam pemasaran usaha, saya mencetak logo usaha, menu-menu usaha, dan menempelkannya di dinding rumah agar masyarakat sekitar dapat mengetahuinya dan menjualnya juga pada teman-teman. Nah, untuk masyarakat sekitar bisa langsung datang ke rumah saya untuk melakukan pembelian. Nah, untuk menjangkau lebih banyak customer, maka saya mempostingnya usaha ini di media sosial. Nah, target pasar dari usaha ini adalah seluruh usia, mulai dari anak sekolah hingga dewasa, dan yang membutuhkan pulsa, paket internet, token, dan transaksi lainnya. Usaha ini akan di-upgrade seiring dengan upgrade aplikasi yang saya gunakan. Kemudian saya juga akan melakukan top up seminggu sekali yang akan disesuaikan apabila saldo lebih cepat habis. Dalam pengisian saldo itu sendiri dapat dilakukan dengan cara transfer ke pihak Popeye atau aplikasinya, ataupun dengan mengisinya ke Indomaret atau Alfamart. Akan tetapi untuk menghindari biaya administrasi atau biaya admin, saya cenderung memilih top up melalui transfer karena biaya adminnya cenderung kecil. Nah, strategi pemasaran lainnya yaitu dengan memastikan produk selalu ada. Jadi saya harus terus memastikan kelancaran transaksi dan memberikan jaminan transaksi berhasil. Selain itu, untuk harga yang ditawarkan cenderung murah dan menarik customer lebih banyak, sehingga pembeli akan memilih untuk berbelanja di kita dibanding ke tempat lain. Untuk tenaga kerja sendiri, saya saat ini belum membutuhkan tenaga kerja tambahan, sehingga saya sendiri yang turun langsung dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu, saya tidak perlu merekrut pegawai. Baik, yang selanjutnya yaitu keuangan. Nah, dalam hal ini kita harus menentukan apa modal usaha dan modal awal. Modal usaha di sini yaitu handphone pribadi, paket internet, aplikasi untuk melakukan transaksi, dan saldo. Nah, berbicara tentang saldo, kita tidak perlu mempersiapkan saldo yang terlalu besar. Kita cukup mempersiapkan saldo minimal Rp100.000 untuk melakukan top up saldo untuk dapat melakukan transaksi penjualan pulsa, paket internet, dan lain sebagainya. Nah, dalam penghitungan laba penjualan, saya merumuskan harga jual dikurangi harga pokok. Jika transaksi pembayaran token listrik harga pokoknya yaitu Rp20.260, maka biaya transaksinya yaitu Rp260. Dan saya akan menjualnya kepada customer seharga Rp23.000. Jadi selisih antara harga pokok dan harga jual
adalah Rp2.740. Jadi saya akan mendapatkan keuntungan dalam satu kali transaksi yaitu Rp2.740. Nah, itu dapat menjadi meningkat terkait seiring dengan adanya promo-promo dari aplikasi itu sendiri. Baik, sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.